Nah, jadi apakah ada teman-teman yang berangkatnya itu 1 tahun sudah berangkat atau kurang dari 1 tahun sudah berangkat? Itu ada. Dulu waktu di zaman gue sudah berangkat, kohai-kohai gue itu ada yang 4 bulan dia sudah berangkat seperti itu. Karena kebutuhan job yang sangat banyak dari pihak LPK kan, kebetulan dia magang. Minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan menjelaskan kepada teman-teman tentang proses berangkat ke Jepang. Jadi biasanya gue itu membahas tentang berapa sih biaya yang dibutuhkan dan prosesnya seperti apa sih, seperti itu. Cuma kemarin ini gue dapat pertanyaan dari salah satu seorang teman kita yang menanyakan tentang berapa lama sih estimasi keberangkatan untuk pergi ke Jepang, mulai dari nol sampai berangkat. Nah, menurut gue ini cukup menarik ya, karena kita selalunya membahas tentang biaya-biaya saja, seperti itu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang estimasinya, apa saja sih yang perlu dilakukan seperti itu. Walaupun tentang estimasi ini sebenarnya menurut gue relatif ya, karena setiap orang itu estimasi keberangkatannya berbeda-beda, karena kan ada beberapa rintangan yang harus dilewati seperti itu, baik itu dengan visa magang maupun visa Tokutegino. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya, kira-kira berapa sih estimasinya. Ini perkiraannya ya, ini bukan pasti, karena kita berandai-andai seperti itu. Karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Nah, maka dari itu, buat teman-teman, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi kenapa sih estimasi ini perlu kita pertimbangkan? Karena ini juga berhubungan dengan biaya yang harus kita keluarkan. Semakin lama kita berangkat ke Jepang, tentunya semakin banyak biaya dan kebutuhan yang harus kita keluarkan untuk belajar misalnya. Apalagi kalau sekiranya teman-teman itu lewat LPK, atau kalau sekiranya teman-teman itu proses mandiri, semakin lama teman-teman itu proses berangkat ke Jepang, semakin kuat tekanan teman-teman dari lingkungan sekitar. Apalagi semakin lama menjadi beban keluarga. Nah, maka dari itu di sini kalau teman-teman ingin tahu tentang perincian biaya, kira-kira berapa sih dana yang dibutuhkan untuk berangkat ke Jepang, teman-teman bisa cek video gue yang lama ya di sini. Mungkin videonya itu sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, jadi mungkin agak sedikit ada perbedaan tentang biayanya seperti itu ya, mengingat sekarang di Jepang juga biaya-biaya apa-apa sudah semakin mahal seperti itu ya, biaya ujian juga sudah meningkat, tiket pesawat itu juga relatif seperti itu ya. Jadi kemungkinan dari video gue sebelumnya itu nggak jauh-jauh beda, mungkin bedanya sekitar 1 sampai 3 juta seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas tentang estimasi berapa lama sih proses keberangkatan ke Jepang. Nah, jadi ya tentunya sebelum teman-teman berangkat ke Jepang, teman-teman bisa pilih apakah teman-teman itu mau proses mandiri atau proses lewat lembaga, dalam hal ini LPK ya, atau mau lembaga pemerintah atau swasta, terserah seperti itu. Nah, jadi perkiraannya kalau misalnya teman-teman itu berangkat dari nol, yang pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan itu adalah belajar bahasa. Untuk belajar bahasa, untuk kita fokusnya pada Tokutegino saja ya, bukan magang. Untuk Tokutegino, tentunya persyaratan yang dibutuhkan yaitu adalah sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Untuk mendapatkan sertifikat skill dan sertifikat bahasa, tentunya sebelum itu teman-teman harus belajar bahasa Jepang dulu. Kenapa? Karena untuk Tokutegino, Ichigo itu kemampuan bahasa harus setara N4 ya. Itu bisa dibuktikan melalui sertifikat JFT atau JLPT N4. Nah, untuk belajar N4 di Indonesia, kalau sekiranya teman-teman itu melalui lembaga, LPK, atau tempat kursus, tentunya akan makan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan, setengah tahun lah untuk belajar sampai level 4. Dan itu pun kalau sekiranya fokus ya, fokus belajar misalnya dalam seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali seperti itu. Tetapi akan berbeda cerita kalau sekiranya teman-teman itu belajar sendiri, karena jamnya kan tidak teratur seperti itu. Kadang mungkin hari ini belajar, mungkin besok tidak, atau hari ini belajar cuma 30 menit, besok belajar 1 jam. Kan waktunya tidak teratur seperti itu. Nah, kita estimasikanlah waktu belajar itu paling lama kita ambil 6 bulan. Walaupun setiap orang proses pembelajarannya itu beda-beda, ada yang bisa menyerap dengan cepat, ada yang lama. Kadang ada orang yang butuh waktu sampai 1 tahun untuk belajar N4 saja seperti itu. Tapi kita ambil tengahnya saja, 6 bulan seperti itu ya. Ini paling cepat ya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan
kemampuan, teman-teman sendiri ya. Nah, kita ambillah untuk waktu belajar itu makan waktu sekitar 6 bulan untuk sampai JFT, seperti itu. Nah, setelah teman-teman merasa kemampuan bahasa teman-teman sudah cukup, langkah selanjutnya kan teman-teman itu bisa mengikuti ujian. Nah, ujian ini boleh mengikuti yang mana terserah. Mau ujian skill terlebih dahulu atau ujian bahasa terlebih dahulu, terserah yang mana duluan. Tetapi walaupun begitu, untuk mengikuti salah satu ujian ini, kemampuan bahasa sudah harus terlatih, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk mengikuti ujian JFT A2 terlebih dahulu atau JLPT, nah untuk proses ujiannya itu, kalau di Prometrik kan ujiannya kadang sekali 1 bulan atau sekali 2 bulan, seperti itu ya. Jadi kita harus menunggu apakah sekarang sudah periode pembukaan ujian atau belum. Kalau JLPT kan ujiannya itu 2 kali dalam setahun, nah makin lama lagi. Jadi kita ambil saja ujian yang teman-teman ambil itu adalah ujian JFT. Nah, untuk mengikuti ujian skill dan ujian bahasa, karena waktunya itu tidak selalu ada setiap bulan, kadang ujiannya itu sekali 3 bulan, kadang sekali 2 bulan, seperti itu ya, tergantung bidangnya, seperti itu. Belum lagi kalau misalnya teman-teman itu gagal ujian, itu kan penaltinya 45 hari, atau 1,5 bulan, seperti itu. Jadi kita anggaplah, untuk mengikuti mengikuti ujian itu makan waktu 2 bulan, termasuk proses nunggu sampai mendapatkan hasilnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita totalkan dari proses belajar sampai dapat sertifikat itu sudah makan waktu 8 bulan ya. Nah, setelah teman-teman itu mendapatkan sertifikat skill, sertifikat bahasa, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu adalah melakukan job matching karena persyaratannya kan sudah terpenuhi. Nah, tantangannya di sini, job matching itu kadang kalau teman-teman mau proses mandiri tanpa LPK, prosesnya itu bisa sangat lama sekali. Kadang kan mencari TSK itu nggak gampang. Kadang mencari TSK Indonesia, mereka juga biayanya terlalu mahal, seperti itu ya. Kadang ada teman-teman yang maunya proses dengan TSK Jepang saja untuk menghemat biaya, tetapi respon dari mereka itu sangat sedikit sekali. Ada juga curhatan dari salah seorang teman kita, dia udah menghubungi lebih dari 200 TSK, tapi yang merespon cuma 10, seperti itu ya, 10%, 5%-nya aja, seperti itu 20. Dan itu pun dari 10 yang merespon itu, nggak semuanya bisa mensupport dari luar negeri, seperti itu. Nah, jadi untuk mencari TSK itu merupakan tantangan. Nah, kalau teman-teman mencari, ada juga dari pengalaman teman kita ya, udah sekitar hampir 1 tahun dia mencari TSK, tapi masih belum berhasil. Ya, itulah tantangan mencari TSK ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin cepat, cobalah cari TSK yang berbayar, seperti itu, atau lewat LPK, tentunya prosesnya lebih cepat. Tetapi kalau teman-teman yang sabar, tentunya mau nunggu cari TSK yang gratis, seperti itu ya. Nah, untuk mencari job matching ini juga relatif. Kita ambil aja tengahnya. Kalau ada teman-teman kita yang nunggu hampir 1 tahun, kita anggap saja ada melakukan job matching itu paling cepat 4 bulan, paling lama 6 bulan. Kita ambil tengahnya aja ya, karena ini kan perkiraan ya teman-teman. Nah, jadi kita anggaplah untuk job matching itu butuh waktu 4 bulan, seperti itu. Nanti setelah teman-teman job matching, kan dapat TSK, terus lalu mulai proses connect dengan perusahaan. Nah, kadang ada TSK itu yang nggak langsung punya perusahaan, nggak punya job, jadi dia harus mencarikan job terlebih dahulu. Nah, dalam pengalaman gue, waktu gue setelah sebelum selesai magang, gue mencari TSK, mencari perusahaan melalui TSK, itu waktu itu makan waktu sekitar 4 bulan lebih, karena ada beberapa TSK yang nggak punya job seperti itu. Jadi gue harus nunggu job dari beberapa TSK yang gue hubungi. Jadi makan waktu 4-5 bulan. Nah, jadi anggaplah dalam job matching yang kita rankkan tadi 4-6 bulan itu sudah ada job yang tersedia, seperti itu ya. Jadi teman-teman udah bisa langsung mensetsu. Nah, setelah mensetsu, teman-teman kan harus menunggu kontrak. Kontrak itu kira-kira keluarnya 2 minggu setelah mensetsu, paling cepat seminggu. Tetapi ada juga perusahaan yang lama, karena dia harus menyiapkan dokumen atau TSK-nya sibuk dan segala macam. Kita bulatkan proses pengurusan dokumen dari perusahaan itu makan waktu 1 bulan, anggap ya. Nah, setelah teman-teman itu mendapatkan kontrak, baru bisa mengurus paspor, MCU, dan lain-lain, seperti itu ya. Untuk pemburusan paspor, paling seminggu biasanya gitu ya. Kalau paling lama 2 minggu, ya tergantung di mana teman-teman mengurus paspor, tergantung apakah dokumen paspor teman-teman sudah lengkap atau belum, seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman harus melengkapi dokumen paspor, anggaplah untuk proses dokumen aja, mengurus dokumen aja itu 1 minggu, lalu menyerahkan dokumen ke imigrasi itu 1 minggu, anggaplah untuk pembuatan paspor dan MCU itu makan waktu 2 minggu, seperti itu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, jadi di sini setelah paspor
dokumen udah selesai, kontrak udah turun, udah dikirim balik, seperti itu ya. Proses selanjutnya adalah menunggu COE. Untuk proses menunggu COE itu makan waktu paling cepat 2 bulan, paling lambat 4 bulan. Tapi ada beberapa kasus orang yang menunggu COE itu sampai 6 bulan lebih. Alasannya itu sudah gue jelaskan di video sebelumnya ya tentang COE. Nah, itu tergantung pada Kumiai dan Kaisanya atau TSK-nya seperti itu. Nah, tapi untuk pengurusan COE, kalau sekiranya COE itu sudah dimasukkan ke imigrasi, itu seenggaknya nunggu itu 2 bulan lah, seperti itu ya, tergantung kesibukan imigrasinya. Nah, setelah teman-teman itu paspornya udah jadi, COE-nya udah turun ya, udah menunggu lama nih. Langkah selanjutnya yaitu adalah melanjutkan dalam proses pengappaian visa entry. Visa entry ini kan tujuannya untuk masuk ke Jepang, yaitu ke konjen ya, Jepang yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, ini makan waktu cuma 3 hari sih biasanya proses visa ini, tetapi kan teman-teman juga harus bikin dokumen lain, misalnya seperti EPMI, EKTKLN, segala macam dokumen lain-lain, seperti itu ya. Itu juga makan waktu. Nah, tentunya dokumen-dokumen itu kita estimasikan saja sekitar 2 minggu. Karena kan kalau visa jadinya sebentar seperti itu ya. Paling dari Disnaker sih untuk pengurusan EPMI atau EKTKLN seperti itu. Gue nggak tahu berapa lamanya karena gue nggak pakai itu. Nggak pakai EKTKLN atau EPMI seperti itu. Jadi kita diestimasikan saja itu 2 minggu seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita totalkan. Kita totalkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai berangkat ke Jepang. Oh ya, nanti kalau misalnya visa teman-teman udah jadi, artinya teman-teman itu udah fix ya berangkat ke Jepang ya. Kan karena tiket juga sudah di-booking untuk pengajuan visa seperti itu ya. Nah, kalau kita totalkan, tadi kan belajar itu 6 bulan. Kita ambil yang paling lama aja, 6 bulan. Terus ikut ujian 2 bulan. Totalnya sudah 8 bulan ya teman-teman. Setelah 8 bulan, teman-teman itu akan melakukan job matching dengan TSK. Job matching ini tantangan paling besar. Karena bisa prosesnya bisa cepat, bisa lama. Jadi berapa lama teman-teman berangkat ke Jepang itu ditentukan dari job matching seperti itu. Kalau teman-teman cepat dapat jobnya, ya cepatlah proses teman-teman berangkat ke Jepang. Kalau misalnya lama, 6 bulan, 7 bulan, sampai setahun, ya makin lama lah teman-teman berangkat ke Jepang seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita estimasikan untuk job matching kita dapatnya dalam waktu 4 bulan seperti itu. Karena kan nyari-cari TSK, nunggu respon TSK, nyari TSK menunggu perusahaan dapat oleh TSK seperti itu ya. Nah, terus kontrak ditambah 1 bulan. Ini kotor ya, ini nggak pasti selalunya seperti itu ya. Ini kotor aja seperti itu. Terus paspor sama dokumen itu 1 bulan seperti itu ya. Nunggu COE 3 bulan. Berdasarkan pengalaman gue, proses dari nol berangkat waktu itu sih magang ya dari LPK, proses dari nol sampai berangkat ke Jepang itu gue makan waktu sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah gue, nggak sampai 2 tahun. Kenapa demikian? Karena kan gue belajar di LPK itu bisa dibilang cukup lama ya, karena job matchingnya waktu itu juga bisa dibilang dapatnya 6 bulan setelah belajar di LPK. Jadi waktu itu gue belajar bahasa aja ya di LPK itu sekitar 6 bulan ya. Ini gue nih pengalaman gue 6 bulan. Terus waktu di bulan ke-6 gue dapat job tawaran Mensetsu seperti itu ya. Jadi Mensetsu setelah itu nunggu dokumen itu juga makan waktu sekitar 6 bulan lebih. Itu udah 1 tahun nunggu dokumen aja ya teman-teman. Lalu setelah mengajukan COE juga 6 bulan kurang waktu itu ya. Gue nggak tahu alasannya apa, tetapi waktu itu juga cukup lambat. Jadi gue udah 1,5 tahun sampai nunggu COE saja seperti itu ya. Tetapi karena waktu itu gue lewat LPK, jadi prosesnya itu jauh lebih terarah seperti itu ya, terorganisir seperti itu. Jadi waktu itu gue masuk orang yang rata-rata berangkatnya waktunya yaitu sekitar 1,5 tahun. Nah, jadi apakah ada teman-teman yang berangkatnya itu 1 tahun sudah berangkat atau kurang dari 1 tahun sudah berangkat? Itu ada. Dulu waktu di zaman gue sudah berangkat, kohai gue itu ada yang 4 bulan dia sudah berangkat seperti itu. Karena kebutuhan job yang sangat banyak dari pihak LPK kan, kebetulan dia magang, nggak perlu harus punya sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Jadi dia waktu itu baru 2 bulan masuk, dia sudah Mensetsu, terus keluar COE nunggu sekitar 3 bulan, mengurus proses keberangkatan 1 bulan, jadi dia total 6 bulan kurang sudah berangkat. Itu ada. Terus apakah ada yang berangkatnya lama? Ada. Teman gue yang satu angkatan di hotel waktu itu, dia nunggu keberangkatan itu udah 1 tahun. Ditambah corona 1 tahun, ditambah belajar 1 tahun, dia berangkat 3 tahun. Itu ada ya. Jadi bermacam-macam lah kondisi yang terjadi seperti itu ya. Nah,
Waktu itu gue udah hampir selesai magang, teman gue baru mau berangkat ke Jepang seperti itu. Padahal satu angkatan ya. Nah, jadi ini tidak bisa diperkirakan. Tetapi kalau teman-teman mengestimasikan sendiri, kira-kira makan waktu kira-kira segitulah. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang sekarang lagi sekolah? Terus setelah lulus sekolah ingin melanjutkan berangkat ke Jepang. Nah, teman-teman bisa mulai mengansur-ansur sedikit demi sedikit untuk belajar bahasa Jepang. Nah, jadi misalnya anggaplah teman-teman itu sekarang kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Teman-teman sudah punya prospek ke depannya ingin berangkat ke Jepang. Nah, dari saat sekarang lah teman-teman itu paling cocok untuk belajar seperti itu ya. Sembari masa SMA, teman-teman mempelajari bahasa Jepang. Nanti kalau dikira sudah mencukupi kemampuannya, teman-teman bisa mengambil ujian setara N4 atau JFT A2 seperti itu ya. Nah, jadi setelah teman-teman mengukur kemampuan, oke, ternyata kemampuan sudah setara N4. Sekarang lanjut ngambil skill. Kalau misalnya ingin Tokutegi no seperti itu ya. Ngambil ujian skill setelah lulus, artinya kan teman-teman sudah memiliki dua persyaratan utama, yaitu sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Jadi teman-teman itu tinggal melakukan job matching saja kalau sekiranya sudah lulus SMA seperti itu. Atau sebelum lulus SMA bisa job matching terlebih dahulu, nanti negosiasi sama TSK-nya seperti itu. Gue bisa berangkat ke Jepang nanti setelah lulus SMA. Jadi teman-teman setelah lulus SMA langsung jauh ke Jepang seperti itu. Itu juga bisa ya. Nah, jadi di sini apakah proses keberangkatan ini masih bisa dipercepat? Tentunya masih bisa. Itu tergantung kepala teman-teman. Apakah teman-teman bisa menyerap kemampuan bahasa dengan baik? Itu pertama. Karena itu adalah yang menentukan diri teman-teman. Yang kedua adalah apakah teman-teman itu bisa lulus ujian skill dan ujian bahasa dalam sekali coba seperti itu. Kalau bisa ya makin singkatlah waktu tunggu teman-teman seperti itu. Tetapi kalau misalnya sempat gagal kan harus ujian lagi, tunggu lagi, penalti lagi 45 hari seperti itu. Nah, yang bagian job matching mungkin ini di luar kuasa atau di luar kontrol teman-teman. Karena kan ini kita menunggu atau bekerja sama dengan pihak TSK atau pihak Kumiai untuk mendapatkan job seperti itu. Jadi ini relatif ya. Bisa lah paling lama 6 bulan atau setahun seperti itu. Ya tergantung. Kalau dapat cepat 2 bulan ya syukur dapat 2 bulan seperti itu kan. Artinya makin hemat lah waktunya. Terus kontrak itu juga relatif paling lama 1 bulan biasanya. Paspor juga bisa dibikin lebih cepat seperti itu. Cuma hanya saja COE ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa menunggu orang imigrasi menerbitkan COE sesuai dengan prosedur seperti itu. Ini sesuatu yang nggak bisa teman-teman kontrol seperti itu ya, nggak bisa teman-teman percepat karena ini proses kerjanya orang imigrasi. Nah, kalau dipersingkat ya, paling singkat teman-teman itu bisa berangkat ke Jepang itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun seperti itu. Karena ini berdasarkan story chat gue dengan teman-teman yang ada di WA ya kan, banyak tuh teman-teman yang ngechat di WA, jadi kan kita save kontaknya seperti itu kan. Setelah kita save kadang mereka kabarin seperti itu kan, bang gue udah nyampe di Jepang seperti itu kan. Oh ya Om Edito udah nyampe di Jepang. Terus gue scroll gitu kan, terakhir chat kapan seperti itu, ternyata tahun lalu seperti itu. Ternyata dia di tahun lalu itu sudah punya persyaratan, tinggal job matching aja terus ngurus dokumen seperti itu. Atau ada yang mulai dari nol terus mengejar sertifikat skill, sertifikat bahasa dan kemampuan bahasa, di tahun besoknya ternyata dia sudah berangkat ke Jepang seperti itu. Jadi kadang gue memang scroll seperti itu ya, pas orang-orang ngabarin, teman-teman kita ngabarin dia sudah nyampe di Jepang, gue cek, oh ternyata 1 tahun yang lalu ya, rata-rata sih 1 tahun yang lalu dia ngechat, terus setahun berlalu dia ngechat lagi, ternyata dia sudah nyampe di Jepang seperti itu ya. Jadi kira-kira makan waktu 1 tahun atau 1,5 tahun lah seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih estimasi ya. Ini estimasi kasar aja tentang berapa lama sih untuk bisa sampai ke Jepang dari nol dengan visa Tokutegi no. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, kita bahas bareng-bareng, dan gue akan jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.